Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 PAI 1C Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Bersama saya, Gia Lastia, dan ketiga rekan saya, Herna Listiawati, Husni Mubarak, dan Huzan Izzuddin. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu bahasan pada mata kuliah Ulumul Quran, yaitu tentang munasabah Al-Quran. Pengertian munasabah Al-Quran dan macam-macamnya. Secara bahasa atau etimologis, munasabah berasal dari kata yasaba yunasibu munasabatan yang artinya dekat, sama dengan al-qarib yang juga memiliki makna dekat. Munasabah juga bisa diartikan sebagai al-musyakalah atau saling keserupaan dan al-muqarabah atau saling berdekatan. Ajar Kasih menjelaskan atau menerangkan bahwa makna munasabah itu ialah kemiripan, keserupaan, dan kedekatan. Jika dianalogikan dalam kehidupan sehari-hari, maka dua orang yang memiliki paras atau wajah yang serupa, maka bisa dikatakan mereka itu munasabah atau dekat. Lalu pengertian secara istilahnya, munasabah Al-Quran ialah ilmu yang mempelajari mengenai hubungan atau korelasi antar satu kalimat dengan kalimat lain dalam satu ayat, atau hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lain, atau hubungan antara satu surat dengan surat yang lain yang ada di dalam Al-Quran. Selanjutnya mengenai macam-macam munasabah Al-Quran. Yang pertama ada munasabah satu kalimat dengan satu kalimat lain dalam satu ayat Al-Quran, seperti kata siksa dan rahmat yang seringkali kita temui disatukan dalam satu ayat. Meskipun maknanya bertentangan, tetapi keduanya memiliki keterikatan. Maksudnya adalah untuk menegaskan mengenai kekuasaan Allah, bahwa Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dia bisa menimpakan secara sekaligus antara siksa dengan rahmat. Lalu yang kedua ada munasabah antara satu ayat dengan ayat sesudahnya. Contohnya terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Dalam ayat 45 dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada manusia untuk meminta pertolongan kepadanya dengan sabar dan sholat. Maka sesungguhnya sholat itu terasa berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, orang-orang yang khusyuk ini diperinci atau dijelaskan oleh Allah di ayat selanjutnya, yaitu ayat 46. Bahwa orang khusyuk itu ialah orang yang yakin kepada Allah bahwa suatu saat dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga ada munasabah antar kelompok ayat dalam satu surat. Contohnya surat Al-Baqarah misalnya. Dari ayat pertama sampai ayat kelima itu merupakan ayat yang menjelaskan mengenai orang-orang yang bertakwa. Lalu kelompok yang kedua ada dari ayat ke-6 sampai ke-7 yang menjelaskan mengenai orang kafir dan sifatnya. Selanjutnya kelompok ketiga ada ayat ke-8 sampai ke-20 yang menjelaskan mengenai golongan orang-orang munafik. Munasabah yang keempat adalah munasabah antara akhir surat dengan awal surat berikutnya. Contohnya ada dalam Quran surat Al-Waqiah ayat terakhir dan Al-Hadid ayat pertama. Kedua ayat tersebut saling berhubungan karena sama-sama menjelaskan mengenai tasbih kepada Allah. Yang terakhir yaitu munasabah antara satu surat dengan surat yang lainnya. Para mufasir membagi ini menjadi 3. Yang pertama ada munasabah antara awal ayat dengan akhir ayat dalam satu surat. Contohnya dalam Quran surat Al-Qasas. Ayat pertama menjelaskan mengenai kisah Fir'aun
dan Nabi Musa, yang Allah bebaskan Nabi Musa dari Fir'aun. Lalu di ayat terakhirnya menjelaskan mengenai janji Allah kepada Nabi Muhammad yang akan mengeluarkan beliau dan mengembalikan beliau ke tempat asalnya, yaitu Mekah. Jika dilihat dan ditelaah, kedua ayat tersebut memiliki hubungan karena sama-sama menjelaskan mengenai situasi dakwah Nabi yang pada saat itu mengalami banyak cobaan. Situasi antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad memiliki kesamaan. Yang kedua, ada munasabah antara nama surat dengan tujuan turunnya, seperti Quran surat Al-Fatihah yang ditempatkan dalam pembuka surat Al-Quran karena berhubungan dengan namanya yang yaitu Al-Fatihah yang memiliki arti pembuka. Yang terakhir yaitu hubungan antara satu surat dengan surat sebelumnya. Seperti contohnya itu dalam Quran surat Al-Fatihah dengan Al-Baqarah. Keduanya saling berhubungan karena para mufasir berpendapat bahwa Al-Fatihah itu merupakan pokok dari wahyu Allah, maka pokok-pokok tersebut dijelaskan secara lebih rinci di dalam Quran surat Al-Baqarah. Akan menjelaskan sebuah bentuk-bentuk munasabah beserta contohnya. Oke, langsung saja jika kita melihat sisi atau hubungan antara ayat dengan ayat atau antara kalimat dengan kalimat itu memiliki sebuah keterkaitan atau memiliki sebuah kesinambungan. Nah, maka dari itu kita bagi munasabah menjadi dua. Yang pertama munasabah zahirul irtibat dan yang kedua kafil irtibat. Oke, kita masuk ke yang pertama yaitu zahirul irtibat. Munasabah ini terjadi karena ada satu ayat dengan ayat lainnya atau satu kalimat dengan kalimat lainnya itu memiliki makna yang sangat jelas atau makna dari kedua ayat ini sudah sangat jelas dan sudah sangat kuat pengertiannya. Bisa jadi ayat kedua atau kalimat kedua ini diartikan sebagai penegasan, penjelasan, maupun sebuah penekanan. Sebagai contoh di surat Al-Ma'un ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim fawailul lil musallin, yang artinya celakalah bagi orang-orang yang sholat. Nah, jika kita pikir secara logika, mengapa orang-orang yang sholat itu celaka? Sedangkan sholat merupakan perintah Allah dalam menyembahnya. Nah, disinilah pentingnya peran sebuah munasabah. Kita melihat ayat setelahnya, yaitu alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan yang tidak mau menolong. Jadi orang-orang yang celaka dalam sholat adalah orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Seperti itu. Oke, kita masuk ke yang pengertian kedua yaitu kafil irtibat. Arti dari munasabah ini yaitu ada kalanya satu ayat dengan ayat lainnya atau kalimat dengan kalimat lainnya itu tidak memiliki sebuah keterkaitan maupun sebuah kesinambungan. Pengertian kalimat pertama itu atau pengertian ayat pertama itu tidak tergantung dengan ayat setelahnya maupun sesudahnya. Jikapun dipisahkan, itu memiliki makna yang sangat jelas dan sangat kuat. Jadi tidak perlu digabungkan. Nah, di dalam munasabah ini itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu irtibat ma'tufah dan yang kedua adalah irtibat ghairu ma'tufah. Oke, yang pertama yaitu irtibat ma'tufah, yaitu irtibat yang menggunakan sebuah huruf athof dalam memunasabahkan suatu ayat. Nah, kalimat kedua atau ayat kedua itu bisa sebuah nazir, bandingan, atau bisa juga sebuah lawan katanya atau al-madadah. Sebagai contoh di surat Al-Hadid ayat 4 yang berbunyi
Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yariju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dari ayat ini terdapat kata yaliju yang berarti masuk dan terdapat sebuah bandingannya atau nazir. Apa bandingannya? Yaitu kata yakhruju yang berarti keluar. Begitupun di ayat ini dijelaskan ada kata yang zilu yang berarti turun, merupakan dari kata ya'ruju yang berarti naik. Nah, dari ayat ini sudah dijelaskan bagaimana kaitan antara kalimat dengan kalimat lainnya, yaitu apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar di dalam bumi, apa yang naik dan apa yang turun. Maka ayat ini atau kalimat-kalimat yang terdapat dalam ayat ini itu memiliki sebuah keserasian. Oke, yang kedua yaitu irtibat ghairu ma'tufah, yaitu jika tadi irtibat ma'tufah menggunakan huruf athof dalam memunasabahkan suatu ayat, maka di irtibat ghairu ma'tufah tidak menggunakan huruf athof, yaitu melakukan sebuah qarain maknawiyah atau menggunakan sebuah petunjuk dalam mengartikan sebuah maknanya. Oke, di sini ada beberapa petunjuk, yaitu yang pertama at-tanzir. Dalam at-tanzir ini kita diarahkan untuk mencari sebuah bandingannya atau nazirnya seperti yang tadi sudah dijelaskan, antara kalimat ini dengan kalimat ini pasti memiliki sebuah bandingan. Jadi yang di metode yang at-tanzir ini adalah mencari sebuah bandingan. Dan yang kedua ialah al-madhadah atau sebuah lawan kata atau lawan sisinya. Sebagai contoh dalam surat Al-Baqarah yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andzartahum am lam tundzirhum la yu'minun. Yaitu sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak, mereka tetap tidak akan beriman. Nah, kita bisa lihat lagi ayat sebelumnya dari surat Al-Baqarah, yaitu menjelaskan bahwa umat Islam itu selalu bisa memasuk jika ada yang memasukkan. Itu merupakan sebuah lawan sisi. Dan yang ketiga yaitu al-istidrad, yaitu antara kalimat dengan kalimat sebelumnya itu ada sebuah penjelasan lebih lanjut, yaitu seperti di surat Al-A'raf yang berbunyi ya bani adam qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allakum yadhkurun. Jadi ayat ini merupakan penjelasan lanjut dari ayat sebelumnya, yaitu apa? Membahas ketika Nabi Adam dan Siti Hawa tergoda oleh syaitan, lalu terbukalah aurat keduanya yang kemudian ditutupi oleh dedaunan surga. Dalam konteks ayat ini menjelaskan bahwa pakaian itu untuk menutup aurat. Pakaian itu sebagai perhiasan dan untuk menunjukkan sebuah ketakwaan. Yaitu tentang faedah munasabah Al-Quran. Mengutip ceramah Ustadz Khalid Basalamah, Urwah bin Zubair, yaitu seorang ulama masyhur pada zaman tabi'in, suatu ketika pernah berkata kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, belajarlah ilmu agama yang benar dan luangkanlah waktu untuk itu. Kalau seandainya hari ini kalian menjadi orang yang kecil, maka sewaktu-waktu pasti Allah akan jadikan kalian orang yang besar karena ilmu itu." Dari perkataan beliau tersebut dapat dipahami bahwa belajar ilmu, terutama ilmu agama, akan memberikan manfaat bagi tiap-tiap pencari ilmu tersebut. Sama halnya dengan ilmu munasabah Al-Quran. Ilmu ini mempunyai faedah-faedah dan manfaat yang kiranya seorang muslim akan sangat merugi jika tidak mau atau tidak tertarik untuk mempelajarinya. Secara garis besar, faedah dari ilmu munasabah Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat mengubah atau menghilangkan paham atau pandangan yang beranggapan bahwa isi pokok dari Al-Quran itu tidak saling berkaitan. Yang selanjutnya dapat mengetahui hubungan antar ayat atau antar surat di dalam Al-Quran. Yang ketiga, membantu untuk menafsirkan ayat Al-Quran setelah mengetahui hubungan atau kolerasi antar ayat tersebut.
Dan yang terakhir, memungkinkan untuk mengetahui tingkat multitafsir bahasa Al-Quran. Selain itu, ilmu ini juga sekaligus dapat memperdalam pengenalan terhadap Al-Quran dan juga memperkuat keimanan terhadap wahyu dan mukjizat yang terkandung di dalamnya. Sekian. Pendapat ulama tentang munasabah Al-Quran. Dalam suatu pembahasan ilmu tertentu, sering terjadinya perbedaan pendapat. Begitupun juga dalam ilmu munasabah atau ilmu yang membahas tentang keterkaitan atau hubungan-hubungan antara ayat dengan ayat dan surat dengan surat dalam Al-Quran. Ulama yang pertama kali memperkenalkan konsep ilmu munasabah ini bernama Abu Bakar Abdullah Ibnu Muhammad Al-Naisaburi. Beliau merupakan seorang ulama yang berspesifikasi dalam bidang syariah dan bahasa. Beliau ini dianggap sebagai orang yang pertama kali menaruh perhatian dalam masalah korelasi dalam Al-Quran. Kemudian dalam ilmu munasabah ini terbagi menjadi dua pendapat. Pertama itu pendapat yang mengatakan bahwa adanya pertalian atau hubungan antara ayat dengan ayat dan surat dengan surat dalam Al-Quran. Pendapat ini salah satunya dikemukakan oleh Izzuddin bin Abdissalam. Beliau mengatakan munasabah adalah ilmu yang menjelaskan persyaratan baiknya pembicaraan itu apabila ada hubungan keterkaitan antara permulaan pembicaraan dengan akhir pembicaraan yang tersusun menjadi satu. Kemudian sebagaimana ulama kuno, Izzuddin mencampurkan antara regulasi umum dan regulasi kebahasaan. Dan dalam bahasa ini memiliki sistem atau mekanismenya tersendiri. Sehingga Abu Zaid mengatakan bahasa ini merepresentasikan atau menggambarkan kenyataan. Kemudian dalam teks Al-Quran ini, walaupun isinya menggambarkan kenyataan yang berbeda-beda, dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi juga berbeda dan asbabun nuzulnya berbeda, namun dalam teks Al-Quran ini mampu menciptakan sebuah hubungan dan keterkaitan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya atau yang disebut dengan munasabah. Lalu pendapat yang kedua mengatakan bahwa tidak perlu adanya munasabah karena isi-isi dalam Al-Quran ini berbeda, peristiwa-peristiwa yang terjadi berbeda dengan saling berlainan karena Al-Quran diturunkan dan diberi hikmah dan secara tauqifi atau atas petunjuk dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian terhadap persoalan ini, Izzuddin kembali menyatakan pendapatnya bahwa kriteria mengenai antara ayat dan surat mengandung munasabah itu apabila terdapat kesesuaian atau hubungan antara bagian awal dengan bagian akhirnya. Namun jika tidak terdapat hal itu, maka tidak dapat dikatakan sebagai munasabah. Dan jika dipaksakan agar adanya munasabah, maka akan terjadi sebuah pemaksaan atau takaluf yang mana nantinya akan menghasilkan sebuah kesesuaian yang dibuat-buat. Kemudian pendapat lainnya dikemukakan oleh Subhi Sholih. Beliau mengatakan untuk mencari hubungan antara satu surat dengan surat lainnya merupakan hal yang sulit. Oleh karena itu, tidak semua ayat yang tauqifi dapat dicari munasabahnya jika ayat-ayat tersebut memang memiliki latar belakang dan asbabun nuzul yang berbeda-beda, kecuali masih memiliki topik umum yang ada hubungan antar bagiannya. Pendapat Subhi Sholih tersebut nampaknya didasarkan pada pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa urutan ayat dan surat dalam Al-Quran bersifat ijtihad. Hal ini berbeda dengan pendapat mereka terhadap susunan ayat yang hampir secara keseluruhan mengatakan tauqifi atau atas petunjuk dari Allah. Sehingga menurutnya meskipun ada persamaan maudhu ataupun topik pada setiap surat itu bukan berarti ada hubungan ataupun kesatuan pada seluruh surat dalam Al-Quran. Kemudian menurut Subhi Sholih, timbangan yang harus dipegang dalam menjelaskan macam-macam munasabah antara ayat dan surat harus kembali ke derajat tamastul dan tasyabuh antara maudhu atau topik-topiknya. Subhi Sholih sejalan dengan pendapat tersebut. Jika persesuaian mengenai hal yang sama dan adanya keterkaitan antara ayat-ayat terakhir suatu surat dengan ayat permulaan surat berikutnya, maka persesuaian itu masuk akal dan dapat diterima. Namun sebaliknya, jika munasabah itu dilakukan terhadap ayat-ayat yang berbeda asbabun nuzulnya, serta tidak ada kesesuaian ataupun hubungan dengan yang lainnya, maka tidak dapat dikatakan sebagai tanasub. Sebagaimana yang dikatakan As-Suyuti, munasabah dalam Al-Quran itu terkadang ada yang jelas dan ada juga yang samar. Nah, inilah yang menjadi kriteria atau ukuran untuk menetapkan ada atau tidaknya munasabah antara ayat dengan ayat dan surat dengan surat dalam Al-Quran.
karena ayat-ayat Al-Quran ini turun secara bertahap tergantung kondisi dan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat itu. Sekian paparan materi yang dapat kami sampaikan tentang munasabah Al-Quran. Mohon maaf dengan segala kekurangannya baik dalam penyampaian maupun pengucapan. Mudah-mudahan apa yang tadi telah disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kami dari kelompok 7 pamit undur diri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.